Guru, biar aku dulu kali ini. Setiap kali aku yang tentukan. Kau harus mati. Masih tak bisa bunuh iblis ini. Tak apa. Aku cuma uji kekuatanmu. Aku harus bunuh iblis ini sebelum kesadarannya pulih. Si banci itu, cowok yang ditindas cewek. Benarkah dia tuan iblis kita? Tunggu aku bunuh cewek itu, biar balas dendam untuk tuan. Siapa yang harus dibunuh? Tuan sudah pulih ingatan iblisnya. Ampuni kami, tuan. Ampuni kami. Kakak ketua, Kabut hitam mulai keluar dari lembah angin iblis. Itu tanda Tuan Iblis bangkit lagi. Dunia akan kacau. Kali ini, giliran sekte yang Q jaga lembah. kau tak boleh ke lembah. Itu sama saja cari mati. Kakak senior, aku tahu di mana tubuh Raja Iblis. Bunuh dia, Raja Iblis tak bisa bangkit. Ketua ajarkan aku teknik cermin masa depan. Aku sudah lihat. Raja Iblis yang lahir kembali adalah Di penjara bawah tanah tak lihat cahaya. Muridku. Aku siapkan bunga untuk guru. Guru. Suka. kau iblis. Sepertinya guru tak suka putih. Kakak senior. Aku sudah lihat. Raja Iblis yang lahir kembali adalah Kau datang lagi. Dengan kekuatanmu, tak bisa masuk cermin masa depan. Tak mungkin lihat masa depan. tapi aku jelas lihat orang itu berhati binatang iblis besar mata keranjang hancurkan sekte yang Q. Adik junior. Aku tahu kau peduli padaku, tapi ini tanggung jawabku sebagai ketua. Harus berangkat 10 hari lagi. 10 hari. Aku akan bunuh Raja Iblis dalam 10 hari. Untuk bunuh iblis harus hancurkan cangkang emasnya dulu. Apa cangkang Jincan benar-benar tak punya celah? Aku nggak percaya. Kalau kekuatan luar gagal, pakai kekuatan dalam. Yun, kamu suka makan apa? Guru suka makan apa? Yun suka makan itu juga. Guru juga bisa masak. Kamu belum tahu, kan? Mau cari cara baru buat bunuh aku. Ini masakan buatan guru, hanya buat kamu. Makanan ini jelas beracun kan? Tapi aku belum boleh mati. Guru demi kita mengajar dan membimbing. Yun ingin persembahkan ini ke guru. Hari ini guru masak sendiri, untuk menghargai murid yang rajin belajar. Makanlah. Guru sangat berjuang untuk kita. Kamu coba dulu. Guru sudah coba di dapur tadi. Mana bisa aku makan sendiri? Jangan sungkan. Makanlah. Kakak Asyang paling suka babi kecap. Jangan. Iblis ini licik sekali. Cepat-cepat mau usir aku. Ayo jalan muridku. Niatnya jelas di wajahnya. Ini aku masak sendiri buatmu. Niatku tak bisa asal diberi orang. Muntah, muntah, muntah. Cepat muntahkan. Cepat makan penawar. Cepat makan bumbu. Rakus tak pikir nyawa. Tenang, masih ada 9,5 hari. Guru, apa aku salah lagi? Tidak. Semua ini buat latihanmu. Agar bisa cegah racun musuh.
juga skill wajib. Kalau begitu, guru, aku akan berusaha cegah. Baik-baik. Kamu muridku yang baik. Terlalu memuji. Jelas guru yang ajar dengan baik. Mulai lagi. Terima kasih, guru. Aku tak haus. Latihan bikin berkeringat harus minum. Ayo biar aku suapi. Harusnya murid yang layani guru. Bibirmu kering sekali. Sudah berapa kali aku bilang harus sering minum air. Kalau kamu sakit, aku harus antar kamu ke klinik. Guru memang pilih kasih aku kehausan, tak ada yang peduli. Benar, guru tak pernah cek pelajarannya. Itu bagus. Guru paling suka saudara Jingyun. Betul, Aku tahu guru pasti bilang dia yatim piatu, tak ada yang sayang jadi harus lebih dekat padanya. Aku minum. Lihat aku benarkan. Hatinya sudah pergi jauh. Padahal kami juga di sini belajar sungguh-sungguh. Ayo pergi. ayo. Mungkin saja. Tehnya diracuni. Makanya mereka tak dikasih minum. Apa katamu? 3 bagian arsenik, 5 bagian racun kepala burung, 1 bagian rumput mematikan, 1 bagian kayu panah beracun. Kok kamu tahu? Kayu panah beracun itu obat luar, kena darah langsung mati. Tapi dicampur teh tak berefek. Mungkin malah bisa sembuhkan luka dalam. Ada memang begitu. Yang paling pas buat guru adalah cabang cinta pahit. Cabang cinta pahit bikin orang berhalusinasi sedih. Asal guru ngobrol sedikit sama pria lain, murid langsung patah hati. Cabang cinta pahit bikin orang berhalusinasi sedih. Asal guru ngobrol sedikit sama pria lain, murid langsung patah hati. Bagaimanapun juga dia sudah minum. Penawarnya ada padaku. Aku takkan kasih meski mati. Ternyata guru juga bisa takut. Kupikir hati guru sekeras batu. Yun Er mundur sekarang masih sempat berubah. Mundur. Guru ada di depan. Tapi suruh aku mundur. Guru benci aku ya. Dengar aku dulu. Sebelum kamu buat kesalahan besar, Apa itu kesalahan besar? Guru ajari aku. Ya. Begini, kamu... ini ujian dari guru buat muridnya. Murid tak mampu, cuma kepikiran cara ini. Mohon maaf, guru.
Antidotnya sudah disebar, tak ada yang bisa selamat. Andai tahu pakai tenaga dalam susah begini, dulu waktu belajar tak bakal malas. Guru, Anda baik-baik saja? saya rasa tubuh saya makin kuat. Guru marah. Racun ini gagal bunuh murid. Mana mungkin. Saya senang. Ini latihan tahan racun dari saya. Kamu lolos. Saya lolos. Tapi guru tidak. Lain kali guru, jangan sembarangan sebar antidot. Saya sudah begini. Ngomong kalah sedikit saja tak bisa. Guru sudah membaik? Guru, istirahat dulu. Guru, makan bubur dulu. Biar saya saja. Enak banget ini. Asal guru suka saja, guru hari ini tak bisa makan. Aku tambahkan daging cincang ke bubur, daun bawang hilangkan bau amis, jahe hangatkan perut, makan lebih biar tubuh kuat. Kau tak dendam padaku. Guru rawat aku 15 tahun, sulit balas kebaikan itu. Mana mungkin karena ujian beberapa kali, aku jadi dendam pada guru. Guru mau lagi? Masakannya enak banget. Sayang kalau dia dibunuh. Lin Mei, kau ini pemakan tak berguna. Hari ini kerja sia-sia lagi. Tinggal 9 hari. Tunggu. Kalau aku mati sungguhan, kau takkan repot lagi. Tak mau makan. Kayaknya harus dipercepat. Racun diminum tak mempan. Tapi aku punya pelarut tubuh. Air pelarut tulang. Memang racunnya kuat. Tapi biarkan dia jadi iblis. Kakak ketua. Harus jaga lembah dengan tubuh. Dunia bisa jadi neraka. Tidak benar, ada aura membunuh. Jangan-jangan Bukan, kenapa belum turun juga? Cepat masuk air. air kolam ini agak biru. Itu karena aku taruh bunga iris. Kupikir racun baru. Mana mungkin. Ayo nanti airnya dingin. Tiba-tiba aku ingat bajuku belum diambil. Aku ambil baju dulu. Berhenti. Intinya kamu takut aku mencelakai kamu, kan? Gawat, dia mau turun. Aku turun. Sudah kan? Sekarang giliranmu. Jauh-jauh dari aku. Apa maksud guru? Guru yang panggil aku mandi bareng. Jangan sentuh aku. Kita mati sendiri-sendiri saja. Air pelarut tulang. Racun hebat dari kaum iblis. Sangat aneh. Bahkan Dewa Agung masuk air tak tahan setengah jam. Kecuali
Kecuali apa salah kau tahu nih air pelarut tulang dari mana? Dia dari klan iblis. Tentu dia lebih tahu dari aku. Kecuali dua makhluk hidup masuk air yin dan yang seimbang, baru bisa ubah air pelarut tulang. Jadi air biasa, dua makhluk ini saling suka, baru bisa netralkan air pelarut tulang. Jadi air pelarut tulang juga disebut air pasangan. Itu adalah obat cinta terkuat di dunia. Lepaskan aku. Guru, napasmu kacau. Urus dirimu dulu. Wajahmu juga pucat gugup ya. Ngaco air kolamnya dingin saja. Air kolam dingin. Tubuhku hangat. Bagaimana kalau Jangan sentuh aku. guru tak perlu marah? Setengah jam lagi. Akan tahu dua orang tanpa cinta jadi abu. Atau dua orang saling cinta, bermain air di sini. Tak mandi lagi. Tak mandi lagi. Air pelarut tulang itu bahkan tak bisa larutkan apa-apa. Aku jadi dibully sama si iblis kecil itu. Guru, Jauh-jauh dari aku. guru, aku datang minta maaf. Membangkang guru, melawan atasan, langgar aturan, kacau hubungan guru-murid, kacau. Mana di antara ini bisa selesai hanya dengan minta maaf? Aku tak mampu. Hanya bisa patuhi perintah guru. Apa maksudmu? Kekacauan itu apa guru yang ajarkan padaku? Latihan air pelarut tulang dari guru sangat sulit bagiku. Tak tahu cara selamatkan diri, jadi aku buat cerita. Apa? Air pasangan itu cerita karanganku. Kamu Kalau kita terus di air, kita berdua akan jadi abu. Jadi aku pakai cara ini. Tak tahu apakah lulus latihan dari guru. lulus. Selamat ya, kamu lulus ujian, dapat nilai tertinggi. Masa depanmu cerah tak terkalahkan. Aku baru datang sekarang karena Pergi. aku belum mati. Ini saja sudah bikin kamu marah? Sampai tahap ini tinggal satu cara terakhir. Kamu segitu ingin nyawaku. Kamu harus pegang prinsipmu, tapi di kehidupan lalu kamu rela bertarung demi mereka. Tapi mereka demi diri sendiri sampai melukaimu. Di hidup ini, aku takkan biarkan kamu ulangi. Masih gagal. Harus tunggu tenagaku pulih. Baru bisa pindahkan cangkang emas ini ke kamu. Yunar. Aku di sini. Jangan. Guru, mimpi buruk lagi? Kenapa kamu di sini? Aku bangun pagi buat masak bubur. Lewat kamar guru, dengar suara tangis. Jadi masuk lihat. Masih gelap, kenapa masak bubur? Bubur kesukaan guru, harus masak sejam. Masih harus cari kayu bakar.
jam segini mungkin belum sempat selesai. Kenapa pakai baju hitam? Musim dingin lalu guru pernah puji, seorang pria berbaju hitam tampan. Jadi Yun buat baju ini. Kamu laki-laki, tiap hari perhatiin baju orang. Aku baik-baik saja, silakan pergi. Tunggu. Apa ini? Itu sapu tangan murid. Laki-laki bawa sapu tangan kecil. Tiap hari lihat cowok ganteng lain pakai baju apa. Aku paham. Pantas di jalan banyak cewek cantik, kamu tak lirik sama sekali. Karena Karena kamu suka seseorang. Itu hadiah sapu tangan dari dia. itu bukan sapu tangan. Lalu apa? Itu sapu tangan guru, tolong kembalikan. Akhir-akhir ini kamu latih ilmu apa? Kakak senior latihanku terhambat. Mau lihat buku transfer ilmu yang Q. Tak bisa. Aku mau pinjam. Tidak boleh. Kakak senior, Tidak boleh. aku Tidak boleh. Bukan aku pelit kok. Tapi benda ini sangat berbahaya. Kalau murid lihat tanpa sengaja, bisa gila latihan. itu yang diinginkan. Kali ini mau buat aku gila latihan. Yunar guru punya harta buatmu. Guru datang. Yuner tiba-tiba buta. Sepertinya tak bisa jumpa guru. Kenapa tiba-tiba tak bisa lihat? Kebetulan sekali. Kebetulan. Murid sial kena penyakit. Mana ada kebetulan. Kenapa ada wanita cantik di luar? Lepas bajumu. Guru, Yuner cuma buta, bukan bodoh. Kesini makan kue. Guru, ini bukan kue deh. Ya? Kenapa? Kaget? Guru bicara apa? Apa yang menakutkan? Ada apa? Tak kaget, kenapa berhenti? Murid tiba-tiba ingat ada teh panas di sini. Takut kena panas. Guru. Kalau tidak buta, guru punya barang bagus buat kamu lihat. Guru mau latih kamu lagi. Ini rahasia Gunung Yangqiu. Kalau berhasil bisa lepas tali. Kalau gagal, banyak binatang liar di sini. Jangan bilang guru tak beri kesempatan. Murid tak akan kecewakan guru. Buku sakti itu sudah kubongkar dan susun ulang. Kali ini tak akan ambil nyawamu. Guru, kenapa tertawa? Aku tertawa pada si rakus latihan tidak fokus. Saat iblis datang, cuma bisa jadi daging rebus. Guru, iblis serang gunung. Kenapa panik? Ada guru di sini. Pasti kupu-kupu dari sekte Hehuan datang jatuh cinta sama si iblis kecil. Guru, kupu-kupu masuk gerbang.
Kami tak bisa tahan dia. Jin dia adalah ketua sekte Hehuan. Ahli seni Hehuan. Cepat baca mantra King Sin, jangan terpikat olehnya. Orang ini nanti akan jadi tangan kanan si iblis kecil. Sangat jelek. Wanita berwajah binatang. Suka makan jantung dan paru manusia. Sangat kejam. Ini Gunung Yangqiu. Tempat kecil. Kamu Jindi, dia beda total dari cermin masa depan. Wajah berubah, kekuatan naik. Cepat cari ketua dan guru Wangwi. Ya, Aku mau temui Raja Iblis. Tempat ini harus dibersihkan. Guru. Tadi kau bilang mau temui Raja Iblis. Biar aku antar saja. Kau mau alihkan aku supaya muridmu bisa kabur. Tentu tidak, Gunung Yangqiu terlalu luas. Aku cuma tunjuk jalan. Di hutan bambu belakang kan? Kamu juga tahu Raja Iblis ada di bambu belakang bukit. Tebakanmu benar. Tapi di cermin masa depan, Jin Yun baru akan satukan dunia iblis 10 tahun lagi. Kenapa Jindi sudah datang sekarang? Apa lebih cepat? Iya, bambu belakang bukit kita susah ditemukan. Kalau kamu sudah temukan, Raja Iblis sudah pergi. Ayo antar aku. Ayo. Apa buku warisan kita bisa lenyapkan semua mayat? Katamu mau kenalkan aku ke Raja Iblis. Guru, Kamu, kenapa? harta pusaka Yangqiu. Kalau tali saja tak bisa lepas. Cuma nama kosong. Buku itu bahkan kakak tak berani baca, tak berani latihan. Bagaimana anak ini bisa belajar? Atau mungkin buku itu salah cetak? Kamu kenal dia? Belum pernah lihat. Siapa yang tanya kamu banyak bicara? Guru tanya dia, bukan aku. Curiga aku berkhianat? Jadi kamu berkhianat? Kalau guru tak percaya padaku, aku tak bisa berkata apa-apa. Biar aku percaya padamu, tunjukkan ketulusanmu, murid Yangqiu. Jing Yun siap tanding dengan ketua Jindi. Walau aku tak bisa hancurkan cangkang Jinchan, mungkin Jindi bisa. Kalau kamu menang, dia jadi milikmu buat teman tidur. Guru percaya padamu. Kamu hebat, pasti bisa menang. Sekarang dua ahli iblis. Keluarkan semua jurus, saling bunuh saja. Murid siap laksanakan. Kalau kalah, aku lompat ke kolam pelarut guru terbakar jadi abu. Tak akan jadi teman tidurnya. Melihat kolam pelarutku dirusak, makanya bilang begitu kan aku. Menyerah saja. Aku si bocah ini wajahku memang tampan, tapi kekuatanku lemah. Bagaimana kalau aku kasih sedikit kekuatan padamu? Yun tidak bisa. Kalau dia sudah jadi iblis, kekuatan sihirnya makin besar. Saat itu aku makin tak bisa lukai dia. Guru rela demi aku. Bukan demi kamu.
Juga bukan untuk lindungi kamu, Guru. Guru. Tuan muda guru yang setia temani kamu, masuklah ke reinkarnasi. Pergi. Orang bijak sembunyi di desa. Aku ketua aliansi Jalan Dewa, Lau Yezi. Datang untuk tanya pada ketua Jindi. Tanya apa, nyawaku hampir habis. Sepertinya teknik palsu yang kuberi dia berbalik menyerang. Harus cepat, biar dia bunuh iblis itu. Tubuh adik guruku energinya kacau. Karena teknik cermin masa depan, Di jalur dewa membasmi iblis itu tugas. Aku beri dia lapisan kedua teknik cermin masa depan. jangan, dia sudah tak kuat. Tenang saja. Kenapa guru keluar hari ini? Ada klinik di kota. Obat luka di sana ampuh. Kakak suruh kita ke sana. Terima kasih, Guru. Orang ini hampir mati. Obat luka cuma buang uangku. Sudahlah. Biar sakit sekali lagi. Jual kincir angin, lihat kincir. Dulu kamu suka main ini. Aku yatim piatu. Guru yang jaga aku. Bos. Saya mau ini. Yang ini. Dan ini juga. Terima kasih, bos. Banyak sekali. Kamu suka? Beli banyak tak apa? Di jalan kematian mana ada main kincir angin. Isinya cuma iblis dan neraka. Aku sudah besar. Sudah tak suka barang kecil begini. Jadi kamu suka apa? Hati anak kecil. Guru tak bisa tebak. Aku sudah dewasa. Punya keinginan sendiri juga. Aku mau itu. Kamu anak itu waktu kecil, yang curi gulali aku kan? Itu kamu? Muridku baik buruk. Hanya aku yang bisa menegur. Lihat mulutku ini. Kalau kamu bicara lagi, jangan harap dapat uang. Juga rusak lapakmu. Ambil. Pergi. Kotor. Pakai sapu tangan. Tangan. Mau apa? Dua orang itu niat buruk. Tenang, mereka tak bisa lukai aku. Oh iya, di seberang ada gadis pengamen. Dulu tiap turun gunung kamu selalu cari dia. Hari ini temui dia, bicara sebentar. Setelah ini tak bisa lagi. Aku terlalu jahat ya. Haruskah biarkan dia hidup lebih lama? Tapi Guru salah paham. Aku kira guru suka lihat. Jadi aku temani guru nonton pengamen. Kalau guru salah paham,
Aku mulai sekarang tak mau lihat lagi. Lihat sebentar tak apa. Dulu aku anak jalanan, sering dipandang rendah. Syukurlah guru tak tinggalkan aku. Hidup ini aku setia pada guru. Guru, tolong jangan bilang begitu lagi. Udara dingin. Biasanya saat ini aku buatkan dia baju hangat. Tahun ini masih perlu buat. Orang mau mati, bikin baju malah buang-buang. Guru, bawa dia lagi ke sini. Gurumu sayang banget padamu. Aku tahu, Dulu saat pertama lihat kau makan mie di sebelah, sendiri habiskan 4 mangkuk, bikin kakekku kaget. aku 2 hari tak makan waktu itu. Iya, sampai kekenyangan badan terasa tak enak. Lalu gurumu gendong kau ke tabib. Sekarang kau sudah besar, kesenanganmu nanti datang. Benar, kesenanganku memang di depan. Hari ini mau buat baju musim dingin? Bos, tolong ukur badannya. Cepat tumbuh. Setahun habis 1 set baju. Sudah besar, tak boleh disentuh. Guru, mau sentuh gimana? Guru, pakai kapas baru atau lama? Kapas baru lebih mahal 2 liang perak. Pakai yang baru saja. Baik, Tak bisa kurangi baju kematian orang. Mas. Lepas bajunya dulu, kita ukur badan. Saya keluar dulu. Tak perlu. Kalian murid ketua aliansi? Benar. Guru kami tanya, kenapa kabut hitam di lembah iblis belum hilang? Kamu tak bisa bunuh Raja Iblis. Pokoknya kalian dari sekte yang Q yang jaga lembah. Ini Ini lapisan kedua teknik cermin masa depan. sakit, aku tak mau. Sudah terlambat bicara sekarang. Kita pergi. Guru, kenapa mereka melukaimu? Tak apa, murid pemimpin aliansi. Tak bisa diselidiki lebih jauh. Begitu ya. Baru ukur baju saja. Biar aku ukur celana juga. Kakek ampuni, kakek ampuni. Siapa suruh kalian datang? Guru kami. Orang tua gila. Ampuni leluhur. Aku terpaksa. Hidup anak cucu susah. Kau bunuh murid jalan suci. Kau bunuh murid jalan suci. Datanglah ke belakangku. Aku tak sanggup terima sujudmu, Tuan Raja Iblis. Kalau aku Raja Iblis, mana mungkin dibully begini? Baru keluar dari penjahit. Langsung diselimuti karung besar. Lalu dibawa ke sini. Mereka pegang-pegang aku. Mau paksa aku ikut mereka. Aku tak tahu niat mereka, tapi aku tak mau disentuh. Selain guru, tak ada yang boleh sentuh aku. Itu Guru Lin. Apa mungkin ini sebaliknya? Maksudmu muridku naksir kamu, kamu sudah bercermin? Apa naksir itu? Mungkin ini cuma penculikan polos.
Dan yang diculik itu, Mereka berdua kalap nafsu. Muridku terpaksa bunuh satu orang. Guru, tidak marah padaku kan? Yon, kamu luka? Biar guru lihat. Tidak. Mungkin luka. Guru, coba raba. Kenapa ada 2 karung? Satunya lagi pasti juga buat guru dari dia. Tapi dua-duanya berlumuran darah. Guru Lin, apa 2 karung ini buat 2 orang? Kamu lukai aku. Demi damai antar guru aku tahan. Kamu lukai muridku tidak bisa. Guru, Tuan Raja Iblis, apa yang guru bilang? aku cuma coba teriak. Mungkin dia lengah. Langsung jawab. Guru, Anda suka bercanda. Dia kan nggak di sini. Meski lengah, juga tak dengar. Ternyata Raja Iblis nggak di sini. Yang mulia, 2 orang tadi punya teman. Sembunyi di kantor kabupaten. Bagaimana aturannya? Dia sepertinya memberi salam padamu. Dia itu pengemis minta makan. Aku pernah kasih dia makan. Jadi lihat aku langsung sujud. Kasih makan ya, yang mulia. Yang mulia, Aku keliling luar kota. Tak bisa pakai nama asli. Jadi pakai nama samaran Junshang. Artinya orang mulia. Junshang. Uang ini urus sendiri. Tak perlu tanya aku terus. Itu saran Tuan Jurong. nama ini terdengar familiar. Cuma pejabat daerah. Dipanggil tuan saja. Tapi pejabat sini bermarga Ho, bukan Zu. Di pertunjukan wayang yang kita tonton, Sun Wukong panggil Zhu Bajie, adik seperguruan monyet dan babi memang satu keluarga. Xiaoyu lagi sibuk. Saya tidak sibuk, Tuan Julong sibuk. Julong, Santai saja. Baru saja saya ke rumah pejabat bermarga Ho, kulit istrinya. Sudah saya kupas. Mau lihat dia nanti berani lawan saya lagi tidak? ini kulit manusia. Ini kulit manusia. Guru tanya kamu, Ya, Kamu kenal baik pejabat Ho? kami saudara angkat. Tapi kamu bunuh istrinya. Kamu sebenarnya siapa? Saya, Kalau bukan iblis, siapa yang mau kupas kulit orang? Du Xiong dulunya pendeta keliling lewat kantor kabupaten. Jadi saudara angkat pejabat Ho. Saudara angkat pejabat juga tak boleh kupas kulit orang. Siapa tahu kantor ini penuh aura iblis. Ju pergi cek. Menemukan istri pejabat Ho. Ternyata dia siluman kulit lukis. Kulit lukis. benar-benar. Kamu kan pendeta pengusir siluman. Di mana kamu belajar? Di mana aku belajar ya? Aku tanya kamu, kenapa lihat dia? Ya, guru tanya kamu. Jawab saja, tak perlu lihat aku. Ceritanya panjang. Di Gunung Nushu aku makan orang. Maksudnya dapat pil emas. Lalu bertemu Junshang. Dia ajari aku 2 trik. Dengan kekuatannya bisa ajari kamu? Kekuatannya itu bisa kalahkan aku 10 kali. Maksudku, kekuatannya. Ajari aku 10 kali pun cukup. Mengajari tak harus pakai kekuatan, kadang. Satu kata pun cukup. Apa yang kamu ajari dia? Junshang bilang ke aku, baik buruk, makan rumput, makan daging, minum air, minum darah, harus baik ke keluarga sendiri. Kalau tidak, hidup buat apa? Aku langsung tercerahkan. Sudah. Bawa kulit lukismu dan pergi. Aku pergi.
Guru, kenapa denganmu? Guru, akhir-akhir ini kau latih jurus baru? Jurus cermin masa depan. Bisa lihat masa depan. Jurus ini sesat. Jangan latih lagi. Kau cuma takut aku tahu masa depan dan lawan kejahatan, ya? Kalau dunia kacau peri dan iblis perang, apa urusannya dengan kita? Kau bilang begitu agar aku menyerah biar iblis kuasai dunia. Aku tak peduli siapa yang kuasai dunia. Biar mereka bertarung. Aku cuma butuh guru. Tentu kau bilang begitu. Karena yang bersihkan dunia dan satukan dunia itu, Apa itu penting? Apa yang Yun benar-benar mau? Masa guru tak tahu? bibirnya sungguh palsu, sangat licik. Guru, harus cepat temukan obatnya. Kalau tidak, guru akan kena serangan balik. Pasti sangat menderita. Teknik cermin masa depan. Belum tunjukkan kamu harus bunuh si iblis? Arahnya sudah ada. Siapa dia? Dia adalah Agar dia bunuh si iblis. Aku sengaja ciptakan si iblis. Ilusi palsu yang musnahkan keluarganya. Dia tetap tak mau bertindak. sebelum kakak berangkat, aku akan bunuh dia. Waktumu tak banyak. Tinggal 6 hari lagi. Ketua tahu bagaimana cara pecahkan kulit emas? Kekuatan kulit emas. Kita berdua tak bisa pecahkan, harus pakai akal. Pakai akal. Meski tak bisa dipecahkan dengan kekuatan, tapi kamu bisa siksa dia. Buat dia sangat menderita. Biar dia ingin mati sendiri. Biar dia ingin mati sendiri. Ini cambuk besi dingin sekte abadi, kena badan, bukan cuma sakit. Tapi juga bikin seluruh tubuh dingin, sangat menyiksa. 1, 2, 3. Kamu belum makan ya? Saya lagi diet. Minggir. Jing Yun, hari ini masakanmu keasinan harus dihukum. Guru, Guru, ampun. ampun. Jangan bujuk lagi guru juga sedih. Hukum lebih keras. Biar dia lega. Guru. Kamu masih luka dalam. Jangan capek atau paksa diri. Sudah, habis makan siang baru lanjut. Masih ada 5 hari. Adik seperguruan. Jing Yun, adik seperguruan. Guru. Setiap bahaya. Selalu ada yang selamatkan kamu. Itu bikin aku kesal. Kalau kau lepas kakak senior, aku ikut pulang. Tadinya mau ku lepas dia. Tapi dengar ucapanmu. Aku jadi ingin menangkap lagi. Guru. Dulu kamu sudah membaik. Kapan kau datang? Saya cuma mau ingatkan di luar angin besar guru suka batuk lagi. Iblis bangsawan di dahi ada tanda merah. Semakin kuat, tandanya makin jelas. Kalau kalian temui iblis ini lari saja, tak bisa lawan. Tak bisa sembunyi lama. Harus cepat pulihkan kekuatan. Selesaikan urusan ini. Di hidup ini aku takkan biarkan kau mati. Hari sia-sia lagi. Sisa 5 hari.
Guru, Shogun mana? guru, adik Jingyun turun tebing petik obat untuk guru tangannya cedera. Dia di gudang kayu. Jika langit beri kau kesempatan agar kau tak tersesat, guru rela tukar umur sendiri demi hidup damai untukmu. Guru, Duduklah. Aku dengar kau cedera saat cari obat. tidak. Aku bukan guru yang baik. Bikin kau banyak menderita. Guru, soal jadi guru, memang biasa saja ilmu bela diri saya ajarkan setengah-setengah. Kemampuan saya juga segitu saja. Saya sudah berusaha. Tapi kamu bukan cuma guruku, guru besar. Saya mau tanya sesuatu. Silakan. Dari mana asal kaum iblis? Mereka semua jahat? Kaum iblis. Cuma nama sebuah kelompok saat para dewa kuno bertarung Gunung Buzau runtuh. Seorang dewa penyelamat tahan gunung dengan tubuhnya. Dia jadi Raja Iblis pertama. Benar, Raja Iblis pertama. Dia orang baik. Dia selamatkan dunia. Kenapa guru besar takut kaum iblis? Ada orang lahir konservatif, suka aturan latih ilmu tradisional. Kalau mereka berkumpul. Jadi aliansi dewa. Ada juga yang suka memberontak latih ilmu instan. Kalau mereka berkumpul jadi jalan iblis. Kalau aku tentu mau belajar jurus cepat, biar cepat jadi kuat, bisa lindungi guru. Kaum iblis juga punya keluarga, juga punya teman, juga punya diri sendiri, juga ada yang ingin dijaga. Tapi jurus cepat sering balas dendam ke diri. Akhirnya sifat berubah. Makanya orang benci jalan iblis. Tapi demi orang yang ingin aku jaga, aku rela. Guru minum bubur ya. Aku tak nafsu makan. Dua cambukan guru hari ini sakit banget. Guru. Pioner kedinginan bisa peluk aku.
Nggak bisa, aku harus cari bantuan. Tuanku bawakan obat ini mutiara penyembuh, ditemukan di lumpur dasar Laut Timur. Kemarin kau telat 2 jam. Bikin dia sakit 2 jam lebih lama. Ampuni saya, Tuanku. Senior yang pulang telat minta bantuanmu. Ada urusan cari Zhong Wuyan, tak ada urusan cari Xia Yingchun. Apa? Siapa Xia Yingchun? Itu murid kesayanganmu. Kesayangan? Lupakan aku kesini urusan penting. Pindah saja ke tempatku. Tubuh tua, hati-hati ya. Kamu tunggu aku ganti baju. Nanti saja bicara, aku harus dandan dulu. Tak perlu ganti baju, bereskan barang, langsung pindah. Tapi aku mau tinggal di tempatmu. Kita harus nikah dulu, kan? Apa kata murid-muridmu? Apa kata muridku? Sebagai guru, harus jadi contoh. Tuh semua pura-pura kita nikah. Kamu tinggal di tempatku. Kita bunuh Xia Yingchun bareng. Xia Yingchun? Kalian tetap tak percaya. Kakak bilang aku histeris. Anak itu memang baik padaku sekarang. Tapi aku khawatir dia. Kakak senior pulang telat mana? Dia baik padamu. Cukup buat mati 100 kali. Kalian mau maju satu-satu atau bareng? Tunggu. Itu, kami datang mau bilang sesuatu. Bukan buat uji kemampuan. Kaget banget aku. Kupikir ujian dadakan. Guru pengganti lagi. Nggak tahu gaya soalnya. Begini. Aku dan kakak senior akan jadi pasangan kultivasi. Aku dan kakak senior akan jadi pasangan kultivasi. Jadi dapat cuti nikah? 3 hari nggak ngajar ya? Kakak kepala bilang cuti nikah bisa 10 hari. Hore, semoga guru dan senior langgeng cepat punya anak. Jangan buru-buru selamatin. Siapa tahu 2 hari lagi putus. Nggak apa-apa juga. Cepat putus, bisa dapat libur lagi. Kakak senior ramalah pada muridku. Nggak bisa ngomong, pergi aja. Libur nih. Jadi paman Wan Gui mulai sekarang dia pindah ke sini. Kalian, hei jangan bertengkar. Yun, kakak, jangan berkelahi. Kakak, kenapa pukul muridku? Pasangan, kamu salah dukung. Benar juga, Yun, jangan kasar ke senior. Dia duluan yang mulai. Kamu berhubungan dengan iblis. Aku benci kejahatan. Stop.
Selamat ya, kalian jadi pasangan. Ini kabar gembira buat Sekte Yangqiu. Sangat mengharukan. Biar aku pinjam uang dulu. Buatkan kalian pesta nikah layak. Hari ini nggak usah pilih tanggal baik. Kita tentukan lusa saja. Nggak usah pesta besar. Nggak perlu balikin uang. Cukup bawa mulut. Datang makan saja. Lusa saja ya. Akhir-akhir ini guru kurang nafsu makan. Masih ada luka dalam juga. Apapun yang terjadi, makan yang baik dulu. Sebenarnya mimpi guru itu, aku juga tahu sedikit. Banyak hal tak seperti yang guru pikir, atau meski tampak sama. Sebenarnya tiap hal ada sebabnya. Tiap hal ada sebabnya. Maksudmu, aku pantas dikurung di gudang kayu. Pantas diperlakukan begitu olehmu. Jingyun memang salah. Tapi tak separah itu. Lanjutkan. Kalau tidak, guru juga takkan saat aliansi immortal pasang formasi petir demi selamatkanku. Omong kosong. Aku kau penjarakan dan hina. Diperlakukan begitu aku masih harus selamatkan kau. Tampaknya mimpi buruk guru juga beda dengan yang kulihat. Tampaknya mimpi buruk guru juga beda dengan yang kulihat. Tak tahu kenapa. Cukup. Kalau guru tak suka dengar, aku tak bicara lagi. Kalau guru tak suka makanan ini, akan kubuat lagi. Kesehatan guru penting. Mimpi itu cuma ilusi. Saya sangat hormat pada guru. Guru jelas tahu itu. Biasanya guru juga tak mudah marah. Guru juga seperti saya. Apakah guru juga sakit hati? 2 hari ini, saya tak latihan di belakang gunung. Saya akan temani guru. Jika guru sedang bad mood, ingin lempar atau pukul sesuatu, panggil saja saya. Apa saya salah? Tapi saya cuma punya 3 hari. Huruf merah besar pernikahan datang. Guru, sekarang tak sempat buat baru. Ini contoh baju dari toko. Saya rasa pas untuk Anda. Kurma dan kacang datang. Kelengkeng dan biji teratai datang. Bagaimana sih jalanmu? Jalan kok nggak lihat-lihat? Kamu yang nggak lihat tahu. Mata saya lebih besar dari kamu. Mata besar buat apa? Kamu... Tuan muda, Kekuatannya sudah pulih lebih awal.
Saya bukan tuan kalian. Maafkan kami, Tuan. Jadi harus panggil kamu apa? Mulutku ini, ya ampun. Xiaolang. Ada banyak cara buat cari mati. Tak perlu pilih yang paling sakit. Aku murid Yang Qiu. Kali ini aku hanya jadi murid guru, tak ikut jalan sesat. Tapi Junshang, Pergi. Kakak, ambil baju hangat ya. Iya. Aku ambil baju hangat buatan guru. Gurumu benar-benar sayang kamu. Harus pakai kapas baru. Ini lebih mahal dari tahun lalu. Dia sendiri saja tak mau pakai. Memang pelit kan, suka uang banget. Diam. Untuk diri sendiri pakai yang baru, orang lain pakai yang lama. Itu namanya pelit. Untuk diri sendiri pakai yang lama, orang lain pakai yang baru. Pasti itu orang yang paling dia sayang. Baiklah, aku nggak ngerti. Nanti kalau kamu punya orang yang paling kamu sayang, kamu bakal ngerti. Ternyata manisnya belakangan. Anak sudah besar, sekarang tak boleh disentuh. Guru boleh sentuh sesuka hati. Mau beli apa biar guru belikan. Aku yatim piatu, hanya guru yang urus aku. Gula ini manis banget. Untukmu. Aku dan Kak Wang Wei mau jadi pasangan. Anak baik, ayo ke Gunung Mandi. Mulai sekarang jadi muridku. Mandi itu apa? Mandi. Bersihin badan dari kotoran. Seperti hujan? Ya, mirip. Lalu jadi murid itu apa? Jadi murid aku ajari kamu. Bisa lihat kamu tiap hari. Baik. Ceritakan padaku, kenapa sendirian di sini? Aku ingin turun gunung. Ada yang ganggu kamu? Kakak senior semua turun gunung rayakan tahun baru sama keluarga. Aku nggak punya keluarga. Tapi aku juga mau turun gunung. Jangan ngomong gitu, aku keluarga kamu. Aku tinggal di gunung. Kita rayakan tahun baru di gunung. Kalau mau ke bawah rayakan tahun baru, kita harus pindah rumah. Guru udah terlalu malas. Jangan paksa aku pindah. Ayo. Baik. Kemarin pendeta tua dari sekte Hengshan bilang aku nggak bisa ajar murid. Tenang guru, aku baru saja kalahkan semua muridnya.
sudah kembali. Guru, kamu bully aku lagi. Xiaoyun, kamu masih jauh. Suatu hari aku pasti bisa kejar kamu. Dengar-dengar pendeta tua dari Hengshan kemarin datang cari kamu lagi. Katanya tulangmu bagus, mau kamu jadi penerusnya. Begitu ya, dia ngoceh panjang lebar. Aku juga tak dengar dia bicara apa. Aku tak percaya. Yun hanya lihat guru, hanya dengar guru, takkan pernah tinggalkan guru. Aku lahir jadi iblis. Takdirku penuh derita, jatuh ke neraka. Kamu menarikku keluar dari neraka, membuatku tahu apa itu cinta. Adik, ini hari pernikahanmu. Kenapa tetap murung? Ada apa dengan adik? Tak tahu pasti. Kamu lihat adik Jingyun? Guru, jangan marah. Kami benar-benar tak ganggu dia. Ada apa? Aku taruh kain putih di ranjang, minta dia bantu pegang. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia marah dan pergi. Wajahnya kesal banget. Dia kemana? Sepertinya ke arah sana. Buat apa kain putih itu? Kamu bodoh ya? Bukankah itu tradisi sekte? Kamu bakal repot. Sudah buat adik marah, sekarang guru juga. Apa yang kulakukan ini? Kalau kutemukan dia, mau bilang apa? Hari ini dia pasti mati. Kalau kutemukan dia, mau bilang apa? Hari ini dia pasti mati. Ketua aliansi datang. Masuklah, minum arak pernikahan. Tak perlu, aku kesini takut ada masalah. Cuma pesta nikah. Tak berani repotkan ketua. Takutnya iblis datang ganggu. Tak tahan lihat keberhasilan besar sekte ini. Jangan khawatir, Ketua Aliansi. Ada aku di sini. Dewa Perang Dao hadir. Sekarang aku tenang, tapi mungkin ada yang susah tidur. Orang tua itu memang pandai menebak. So Hufa Mazong Culong, Ketua Hehuan Jin dia lama tak jumpa. Terima kasih, terima kasih. Tak perlu tebak lagi. Kami memang mau rusuh di sini. Kami mau bawa satu orang dari Yang Q. Asal biarkan kami bawa orang itu, Mazong tak akan ganggu kalian. Kalian mau bawa siapa? Yaitu itu. Lin Mei Mei dari Yang Q. Ketua Jindi mudah lupa ya. Bukan lupa. Cuma aku tak tahu urutan senioritasnya. Bagaimana hitungnya? Kamu memang gadis kecil. Tapi muridmu seniornya tinggi. Kalian mau bawa dia? Tak berani. Yang mau kami bawa adalah kamu. Tuan penjaga, kalau raja tahu, kita bisa dihukum. Wanita ini sudah lama merendahkan raja. Kamu masih belum sadar? Menurut intuisi wanita saya, ini tidak sesederhana itu. Bawa dia pergi. Raja akan ikut kita. Menurut intuisi wanita saya, kamu benar soal ini. Saya Jurong datang untuk merebut pengantin. Aliansi Dao kalian
Ada yang bisa tahan. Jelas dia penjaga Mazong. Tapi kamu bilang dia pendeta keliling. Siapa dia saya tidak peduli. Saya cuma tahu saya murid guru. Raja kamu tidak apa-apa? Pergi. Murid durhaka. Kakak senior. Kakak senior. Curong, lepaskan tali pengikat dewa. Tali pengikat dewa milik raja, punya kekuatan sendiri, hanya mengenali Raja Mazong generasi ke generasi. Maaf, saya tidak mampu. Kalian semua lihat kan, dia bisa perintah penjaga Mazong. Jelas dia reinkarnasi Raja Mazong. Benar, dia si Raja Mazong. Ketua Yang Q. Murid sebandel ini bunuh sekarang juga. Juga guru wanitanya. Adik guruku tak tahu soal ini. Dengan murid durhaka seperti itu, tahu atau tidak, tetap harus mati. Yun Air. Ketua aliansi, tolong lepaskan adik guruku. Biar dia pilih murid lebih baik di lain waktu. Guru. Yun Air. Saudara, Tuan bahkan bisa memutus tali penahan abadi leluhur. Selamat kekuatan Tuhan bertambah, tanda di dahimu makin dalam. Sekarang, giliranmu. Sekarang, giliranmu. Ternyata Jingyun itu iblis. Semua iblis jahat. Bunuh saja. Raja Mazong sudah muncul. Kalian Yang Q, mau diam saja? Atau ikut Raja Mazong? Takut mati demi kekayaan dan kehormatan. Aku cuma tanya satu hal, Ketua. Silakan. Aku tak punya dendam denganmu. Kenapa kau tanamkan jurus cermin masa depan padaku, sampai aku terluka parah? Aku adalah ketua aliansi Immortal. Aku tahu Raja Iblis akan datang. Dunia akan kacau. Dan kau kuncinya. Kalau kau di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Tujuanku agar kau bunuh Raja Iblis. Tapi kau tak bisa bedakan benar salah. Membunuhmu tak salah. Kenapa guruku harus korbankan diri demi dunia? Kau ingin jadi ketua aliansi immortal. Kau harus rela berkorban demi semua. Pergilah. Tidak.
Tidak. Guru, aku pasti bunuh dia. Di cermin masa depan palsu, dia lihat kau bunuh keluarganya. Mana bisa dia ampuni kau? Tuan Raja Iblis, berapa lama kau tipu aku? Guru, kau sungguh mau bunuh aku? Kau... Aku tahu kau baik padaku, tapi baik dan jahat tak bisa bersatu. Guru, semuanya sudah jelas, fakta sudah nyata. Kau tetap mau bunuh aku, demi mereka. Yun-Er, letakkan pedangmu, lepaskan kekuatanmu, aku temani kau pensiun. Aku sudah coba, tapi tiap hari kau coba bunuh aku. Mereka juga tak biarkanmu pergi. Yang sakiti guru. Tak boleh ada yang tersisa. Yang sakiti guru, tak boleh ada yang tersisa. Lalu siapa berikutnya? Kakak Wan Gui, kakak ketua atau aku? Guru. Aku masih ada satu hal belum selesai. Mohon maafkan aku, Guru. Apa yang mau kau lakukan? Berikan tanganmu. Jangan mimpi seumur hidup ini tak ada urusan lagi denganku. Kita jadi musuh selamanya. Tapi hal ini aku tetap harus lakukan. Sejak kecil aku yatim piatu. Tak tahu cara memperlakukan orang. Aku cuma mau beri yang terbaik untukmu. Ini formasi Jindan. Kalau pakai ini, entah adik mati atau guru mati. Adik, jangan pakai formasi Jindan. Para leluhur yang cupai demi rakyat rela berkorban. Saya tak takut mati. Guru. Tolong, Guru. Tinggalkan konflik Dewa Iblis. Jaga diri. Akan aman selamanya. Kau punya pelindungku. Tak ada yang bisa membunuhmu lagi. Guru. Kau punya pelindungku. Tak ada yang bisa membunuhmu lagi. Apa maksudmu? Jika formasi dimulai, salah satu dari kalian pasti mati. Sekarang dia berikan pelindung itu padamu. Yang mati dia. Yang kau lihat hanya ilusi darinya. Bukan masa depan nyata. Tapi aku datang dari masa depan. Di kehidupan lalu, aku dijebak oleh kaum dewa. Guru mati demi selamatkanku. Qingyun kembali ke sini
hanya untuk berikan pelindung itu. Lindungi guru. Kenapa turun salju di musim panas? Salju turun. Aku Yun sudah tak ada penyesalan lagi. Semua yang harus kulakukan sudah selesai. Setelah ini lupakan Yun Air. Hiduplah tenang. Jalani hidup ini. Guru. Jika aku mati, bisa tukar damai yang guru inginkan. Aku akan berikan padamu. Damai dunia. Adik, Guru, Ade, Guru. adik, ade. Kakak, aku bunuh Yun Air. Dia Raja Iblis, pantas mati. Kalian ada yang luka? berkat adik. Dia lindungi kami murid yang Q. Aksiang, kenapa kamu? Guru. Pesan dari adik untuk guru. Pagi tadi kami tanya dia. Guru menikah? Perlu uang selamatan? Dia bilang tidak. Dia tak merasa senang. Lalu dia turun gunung. Kembali, serahkan ini padaku. Dia bilang, saat jadi murid dia yatim piatu. Tak punya apa-apa. Murid lain beri hadiah pada guru, 6 upacara pun tak punya. Sekarang ditambah. Kelengkeng biji teratai. Simpan buat bubur. Daging kering kurma merah. Buat camilan untuk guru. Seledri tumis dengan bunga bakung. Kacang merah. Kacang merah. Ini paling bikin rindu.
Aku mau kembali ke masa dia hidup. Lindungi dia sepenuhnya. Kau sudah coba berkali-kali. Harusnya tahu. Takdir suruh dia mati. Manusia tak bisa lawan. Takdir, orang mau bunuh dia, aku akan bunuh orang itu. Langit mau bunuh dia, aku akan lawan langit. Pasang formasi lagi. Masuk ke 6 siklus reinkarnasi. Nyawamu tinggal sekali. Asal dia bisa hidup lagi. Aku rela hancur lebur. Akhirnya tak bisa bersama. Kenapa harus lakukan ini? Cuma ingin dengar dia panggil lagi Yun Er.